Mereka bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seterusnya gitu kan. Setelah saya pelajari Quran ini, maka saya sangat tertarik untuk mempelajari ilmu pertanian, untuk memperbaiki bumi yang rusak ini. Itu saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fikan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya akan izinkan ibu-ibu dan bapak sekalian ngobrol dulu baru saya bicara. Sebab kita juga harus beradab dengan majelis ilmu dan rumah Allah ya. Karena dari tadi saya mendengar ustadznya bicara di depan masih juga bicara gitu. Itu masalah ya. Masalah besar. Makanya dalam syariat itu disebutkan al-adabul qabla ilm. Adab itu sebelum ilmu. Ya, jadi kalau Anda mau bicara dulu, saya akan tunggu sampai selesai bicara baru saya bicara. Sebab yang akan disampaikan ini juga bukan kalimat saya, tapi kalimat Allah. Artinya harus sangat beradab kita kepada Allah dan Rasulnya tentunya. Baik, jamaah sekalian dihormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bersyukur dan berterima kasih tentunya pada Allah dan pada majelis taklim di Mahogany Residen ini yang sudah lama lewat sini cuma belum pernah tahu ada masjid dalam ini gitu. Dan memang saya memang lebih senangnya ngisinya di masjid karena banyak kebaikan. Kita juga berniat untuk memakmurkan rumahnya Allah, dan majelis-majelis ilmu seperti ini itu adalah majelis ilmu yang kita itu sedang dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita ucapkan di lisan kita, doa kita ataupun hati kita itu akan diaminkan. Ya, mereka akan mengaminkan. Makanya rugi sekali kalau seandainya kita kesini ya gak ada niat-niatan yang besar gitu ya, khususnya berkaitan dengan bagaimana kita memuliakan agama dan syariat serta memakmurkan masjid Allah ini. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang sehat dalam Islam, sebenarnya ini topik yang nggak habis-habis dibahas, tapi juga nggak selesai juga ya kalau kita mau bahas terus-menerus. Karena memang ada kalimat saya yang saya share waktu itu di Instagram saya, bunyinya adalah bumi ini adalah hardware ya, tanda kutip. Bumi ini hardware. Hardware-nya itu perangkat keras ya, yang Allah ciptakan. Kemudian ada kita yang numpang hidup di situ, manusia. Lantas untuk menjalankan kehidupan di muka bumi ini, maka Allah memberikan softwarenya, aplikasinya. Aplikasi itu namanya apa? Al-Quran. Ya. Maka kalau bumi ini ibarat kata zaman dulu ya, kalau kita zaman saya itu ada DOS ya. DOS itu disk operating system zaman dulu. Jadi kalau laptop itu kalau mau bekerja atau komputer atau PC itu bekerja harus ada DOS-nya di situ. Itu program dasarnya ya. Maka program dasar ini kalau masuk baru program lain baru bisa jalan. Kalau yang masih ingat mungkin edisi-edisi tahun 80 90 kan gitu kan DOS ya. Masih pakai, anak sekarang nggak ngerti apa tuh namanya yang apa tuh floppy disk. Hah? Disket. Edisi lama.
Sekarang 1 tera bisa begini, zaman dulu ya Allah, Masya Allah ya, teknologi. Tapi nanti kita akan bahas itu. Masalahnya di mana kita sekarang, sehingga banyak orang zamannya makin canggih, teknologi makin canggih, tapi orang sehat makin susah didapat. Banyakan sakitnya, ya, banyakan orang sakit, dan sakit pun sayangnya itu tidak bisa, atau kata kesembuhan itu menjadi sesuatu yang mahal, ya, zaman sekarang. Padahal sebenarnya nggak gitu, ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT. Maka bumi ini tadi ya, bumi ini adalah hardware-nya, Al-Quran itu software-nya, tanda kutipnya begitu, aplikasinya. Jadi bagaimana cara menjalankan bumi ini serta apa yang ada di dalamnya itu di Quran ada semua, ya. Jadi sekarang baguslah. Sekarang sudah mulai banyak ma'had tahfiz, ya, di mana-mana ngapalin Quran. Tapi saya sampaikan, ngapalin Quran itu ada di peringkat paling bawah dalam membangun peradaban. Bahkan zaman dulu nggak ada ma'had tahfiz aslinya. Jadi nggak ada sekolah tahfiz, nggak ada, karena mereka zaman dulu tuh baca Quran pun nggak ada, mushaf kan nggak ada, ya. Mereka bisa hafal, kenapa bisa hafal? Karena tiap hari diulang. Itu kaidah dasar dalam hafal Quran, ya ulangnya aja terus menerus, nanti hafal sendiri. Gitu. Maka semua kebutuhan kita di bumi ini, jamaah sekalian, itu Al-Quran menyediakannya. Percayalah. Sayangnya kita nggak pede dengan Quran. Ya, baik. Mungkin kalimat saya ini belum bisa dicerna. Kita nggak pede dengan Quran. Maksudnya gimana? Baik, saya cerita begini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa kalau aku punya jarum, kata dia, jarumku ini jatuh di tempat tidak tahulah dia di mana, maka dia akan buka Quran, dia akan baca Quran untuk mencari tahu di mana jarum itu. Nyambung nggak? Nyambung. Kenapa bisa dia ngomong kayak begini? Karena dia tahu bahwa Quran itu hudal linas, petunjuk. Saking pedenya orang ini dengan Quran, urusan yang nggak ada urusan sama Quran pun dia cari dalam Quran. Tapi Allah kasih petunjuk akhirnya kan? Itu dahsyatnya iman mereka. Ya. Jadi kita ini masih pada tataran menjadikan Al-Quran sebagai wahyu. Coba dilihat. Ada sebagian lah yang mencari, katakanlah, bukan mencari, solusi kehidupan itu dalam Al-Quran ada, cuman tidak banyak orang. Contoh nih mungkin, saya kemarin bicara dengan salah satu guru saya lah, ya Ustadz lah gitu kan, yang saya sering bertukar pikiran sama dia. Saya bilang sama beliau begini, antum misal ya, saya tahu dia belum punya sekolah, saya bilang, antum misalnya Ustaz punya sekolah tahfiz, saya bilang, dan punya muridnya 100, ya, saya bilang gitu sama dia. Terus lalu antum undang saya waktu haflahnya, wisudanya, dibacain sama MC-nya. Tahun ini sekolah tahfiz kita berhasil meluluskan, ya, hafiz Quran. Kalimat hafiz Qurannya sudah keliru. Hafiz Quran itu dalam sejarahnya dia harus bisa disebut hafiz Quran itu 2 syaratnya. Yang pertama dia hafal Quran mutkin. Yang kedua dia hafal ada sekitar 5.000 hadis, ingat saya, baru hafiz. Jadi saya bingung aja lihat ada yang PD di namanya belakang Al-Hafiz. Kalau saya nggak berani, karena itu ada syaratnya, nggak sembarangan. Terus dia bilang begini, lalu kata saya kepada beliau, undanglah saya, terus antum cerita, misalkan di situ MC-nya bilang tahun ini sekolah tahfiz kita, kata saya gitu kan, ilustrasi gambaran saya berhasil meluluskan
Katakanlah 100 santri dan 50-nya mungkin bersanad dengan riwayat Hafiz, katakanlah riwayat kan banyak tuh. Oh, kalau saya duduk di depan mungkin saya cuma senyum. Bukan ngejek, bukan. Butuh bagus, Masya Allah. Tapi yang membuat saya mungkin excited, kalau seandainya ada satu orang dari hufaz, katakanlah yang hafal Quran itu. Tapi hufaz beda lagi sama hamilul Quran, beda lagi. Ya, hamilul Quran itu beda sama hufaz. Ya, makanya ada pernah dengar ada syairnya Syekh Misal Rasyid itu kan, ya hamilal Quran, itu kan. Saya bilang 50 itu mungkin bersanad dan seterusnya, saya bilang. Saya justru mungkin akan excited, saya bilang, kalau seandainya ada kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya santri-santri itu ketika mereka disuruh kasih sambutan, katakanlah gitu tuh. Mereka bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi seterusnya gitu kan. Setelah saya pelajari Quran ini, maka saya sangat tertarik untuk mempelajari ilmu pertanian, untuk memperbaiki bumi yang rusak ini. Itu saya akan hafal Quran, oke lah. Setelah saya belajar Quran 30 juz ini selesai, mungkin bersanad segala macam, ketertarikan saya untuk belajar bagaimana memperbaiki kesehatan umat berdasarkan Quran. Itu gitu loh maksudnya. Setelah saya belajar Quran ini, misalkan, saya punya cita-cita besar untuk menjadi seorang, katakanlah, ahli mesin. Ada yang di depan ini mungkin nggak tahu aljabar. Tahu aljabar? Siapa aljabar? Siapa? Hah? Ahli matematika, ilmuwan Islam kan? Tahu nggak kenapa dia mengganti? Itu ceritanya aljabar itu sampai dia menemukan huruf 1, 2, 3. Karena zaman dulu ceritanya huruf-huruf zaman itu kan pakai huruf Romawi gitu loh. Yang ribetnya minta ampun, nulis 9 aja harus 1 plus X, ya kan? Akhirnya dia datang untuk mempermudah kaum muslimin saat itu, dan yang paling niatan awal dia untuk membuat ilmu atau menyusun kurikulum matematika aljabar itu kan adalah untuk mempermudah kaum muslimin menghitung zakat dan waris. Itu niatannya. Jadi niatan belajar ilmu itu untuk maslahat. Sekarang saya tanya kita, nasib kita sama, tenang aja. Kita belajar di SD 6 tahun buat apa? Biar bisa masuk SMP kan? Dari SMP mau ngapain? Biar SMA. Habis SMA? Habis kuliah? Ada nggak mikir maslahat? Sama nasib kita sama produk Yahudi semua. Produk Yahudi semua kita nih. Sampai detik ini coba, subhanallah. Kerja di sini nanti gaji sekian. Nggak ada mikir masalah kesehatan sekarang itu bagaimana caranya memperbaiki secara syariat, nggak mikir kita. Ekonomi sama, jauh-jauh dari situ aja. Padahal udah dibentangkan itu 1300 tahun. Peradaban ini dipegang kaum muslimin. 1300 tahun loh. Kita sekarang bilang kota negeri 1000 masjid misalkan gitu kan. Kita sebut Lombok, ya kan? Betul? Berapa masjidnya? Enggak, mungkin wallahu alam saya nggak tahu juga berapa masjid. Tapi saya sangat yakin masjid di sana tidak akan atau tidak mencapai jumlah masjidnya di Cordova saat itu yang jumlahnya 330.000 masjid. Peradabannya mau tahu kayak apa? Subhanallah. Kalau Anda yang pernah, saya belum pernah ke Andalusia, tapi di Istana Alhambra itu dulunya ada patung kayak singa apa gitu yang keluar airnya setiap jam tertentu. Pagi tiap 5 waktu sholat apa dia keluar airnya.
Tanpa teknologi seperti sekarang loh. Oleh si blow on barat ini dibongkar sama mereka. Habis dibongkar nggak tahu cara masangnya lagi. Sekarang mati dia. Itulah peradaban yang kita kagumi sekarang. Ya. Makanya ya gimana gitu, kesel. Kesehatan juga sama, tidak jauh-jauh. Padahal sudah jelas-jelas gitu kan. Ketika contoh nih misalkan, saya melihat program luar angkasa, saya ketawa aja. Cukup satu ayat untuk mengcounter itu. Program luar angkasa Amerika itu yang dibangga-banggakan segala macam, katanya entah ke bulan, entah bener, entah nggak tahu lah itu kan. Padahal ngapain gitu loh. Kenapa saya katakan ngapain? Di surah Al-Baqarah udah jelasin sama Allah. Apa kata Allah? Wa idz qala rabbuka bukan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat berapa itu? Wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah kan? Apa artinya? Dan kami ciptakan manusia untuk jadi khalifah di Mars, di Venus, Neptunus, bulan, atau di bumi. Nah, ngapain ribet-ribet ke sana? Mempelajarinya boleh, bukan nggak boleh, karena di orbitnya bumi itu kan ratusan satelit kan, untuk mantau kegiatan kita. Gitu. Cukup satu ayat itu selesai. Ngapain ribet-ribet sana? Bumi ini belum, kita ngeksplorasi aja belum selesai-selesai. Kayanya minta ampun. Makanya ketika peradaban ini dipegang oleh kaum muslimin, jadi dia. Jadi. Dengan landasan, dengan panduan Quran.